Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis UI UX website SMA Negeri 7 Almera Selatan. Di sini ada 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai Muhammad Wajis, lalu ada Rahmat Jiwandanu, Mahfud Sidik, Natania Nazihah, dan Yusriza. Untuk latar belakang dan urgensi akan dijelaskan oleh saudari Natania. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan urgensi. Pada poin yang pertama itu pengguna atau siswa sulit menemukan informasi sekolah dan pengumuman tanpa pencarian mendalam. Poin kedua, pengembangan sistem informasi yang tidak hanya berfungsi secara teknis, mengutamakan user experience atau UX agar informasi cepat, tepat, dan mudah diakses. Fokusnya pada pengembangan dan evaluasi antarmuka atau UI untuk web sekolah SMA Negeri 7 Halmahera Selatan, menggunakan pendekatan sistematis melalui tahap define hingga usability testing. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Validasi struktur dan perancangan solusi dalam mengevaluasi kategori informasi menggunakan metode t-test, menentukan profil pengguna melalui persona, dan menyusun prioritas fitur. Merancang alur yang logis melalui user flow dan desain visual awal menggunakan wireframe, menguji hasil rancangan melalui usability testing atau konsep testing untuk memastikan sistem tepat sasaran. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini pertama yang kita putuskan untuk menganalisis website SMK SMA 7 Negeri Almera, yaitu Tritest. Tritest merupakan teknik evaluasi struktur kategori hierarkis atau struktur pohon dengan meminta pengguna menemukan lokasi tempat informasi atau fitur tertentu. Nah, di sini ada menu, lalu ada dashboard, input, dan pesan, dan logout. Jadi nanti setiap user atau setiap penguji akan disuruh menemukan informasi atau fitur sesuai dengan kebutuhan nanti informasinya yang ada di website tersebut. Lalu di sini ada tree testing di setiap ini ada 2 user, yaitu ada user dan admin. Untuk user, tugasnya itu menemukan kalender akademik dengan hasil suksesnya 80%, terus terangnya directness-nya 75, dan waktu untuk menemukan kalender itu 3 detik. Lanjut kedua, bisa dilihat juga sini 95, untuk sukses rate directness yang untuk 100%, dan time span-nya ada 1 detik. Lalu di ketiga, menemukan kontak informasi sudah bagus, suksesnya, directness-nya, time span-nya sudah bagus. Jadi untuk user tidak ada masalah dalam menemukan informasi atau fitur yang diinginkan. Untuk admin di sini ada satu yang sangat susah, yaitu masuk ke input, karena setiap input di sini suksesnya ada 74, directness-nya 61, time span-nya 8 detik. Ini terjadi itu karena tidak ada menu khusus untuk masing-masing input. Jadi susah untuk ditemukan masing-masing input. Next akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan materi persona. Saya persilakan Mahfud. Untuk selanjutnya ada persona. Jadi persona ini adalah karakter visi yang dibuat berdasarkan riset pengguna untuk mewakili target penggunaan data dari sisi detail seperti demografi, perilaku, motivasi, tujuan dan masalah mereka, sehingga tim desain bisa membuat keputusan yang berorientasi pada pengalaman pengguna atau UX yang sebenarnya. UX persona ini membantu memahami kebutuhan pengguna untuk merancang antarmuka atau UI yang lebih baik dan efektif. Next.
Di sini ada peserta satu yang dimana ada Satria Kusuma sebagai guru atau staf yang tujuannya informasi yang disampaikannya ingin dengan jelas. Dengan pain point masalahnya sulit menonjolkan informasi penting. Yang kedua ada Adriana Susilia sebagai siswa. Tujuannya agar tidak bingung mencari konten-konten yang penting seperti beritanya. Pain point-nya adalah sulit menemukan mana info utama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, saya akan menjelaskan lagi tentang affinity map. Di sini affinity mapping adalah proses visual untuk mengumpulkan data kualitatif seperti feedback, guna, ide, atau observasi. Lalu mengelompokkannya menjadi tema atau kategori yang bermakna berdasarkan kesamaan sehingga tim bisa memahami pola, menentukan wawasan baru, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Di sini dibagi menjadi 3 warna dengan biru sebagai kebutuhan, yang kuning sebagai masalah, dan yang merah sebagai solusi. Untuk di kebutuhan, di sini siswa ingin melihat pengumuman dengan cepat dan bagaimana cara mencari berita sekolah yang diinginkan, ingin informasi yang tersampaikan dengan jelas, pengguna menginginkan navigasi yang sederhana. Untuk masalahnya, pengguna harus scroll cukup jauh untuk mencari berita yang diinginkan. Informasi penting nggak langsung kelihatan di halaman utamanya. Menu inputnya nggak terlalu jelas. Tes keduanya memiliki sukses rate-nya rendah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aziz. Yang keempatnya, sulit menentukan mana informasi utama dan mana sekunder. Yang ketiga ada solusi. Informasi penting perlu ditampilkan di bagian atas homepage. Yang kedua, bagaimana cara mencari berita sekolah yang diinginkan. Yang ketiga, navigasi perlu dibuat lebih jelas. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusriza. Oke, selanjutnya ada fitur priority session, yaitu Moskow. Metode ini diciptakan untuk memprioritaskan tugas atau fitur dalam manajemen proyek dan pengembangan dengan pengkategoriannya menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, must have, yaitu kebutuhan produk yang tidak bisa ditawar dan wajib ada. Yang kedua, should have, inisiatif penting yang tidak sepenuhnya vital, tetapi memberikan nilai yang signifikan. Yang ketiga, could have, inisiatif tambahan yang bersifat nice to have dan dampaknya kecil jika tidak disertakan. Yang keempat, will not have, inisiatif yang bukan prioritas untuk jangka waktu saat ini. Next. Oke, yang selanjutnya ada tahap desain menggunakan usability testing. Usability testing dilakukan setelah prototipe website sekolah dibuat untuk mengetahui bagaimana pengguna berinteraksi dengan website serta mengidentifikasi masalah penggunaan agar website lebih mudah digunakan. Di tabel ini ada aspek, konsep testing, dan usability testing. Untuk aspek yang pertama yaitu timing. Konsep testingnya early design phase sebelum prototipe dibuat. Usability testingnya setelah prototipe website sekolah dibuat atau high fidelity. Aspek yang kedua ada fokus, yaitu what and why of the product. Bagaimana pengguna menggunakan website sekolah seperti navigasi, mencari info, membaca pengumuman, dan juga akses PPDB. Aspek yang ketiga ada output, yaitu validate product market fit, yaitu mengidentifikasi masalah penggunaan seperti menu sulit ditemukan, struktur informasi tidak jelas, dan kebingungan pengguna. Aspek yang keempat ada method, yaitu survei dan produk fokus on group, yaitu observasi dan analisis tugas atau task analis, think aloud, dan uji skenario tugas. Dan aspek yang terakhir yaitu tim, produk manager, dan marketer, UX designer, peneliti UX, serta admin sekolah yang mengelola website.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, di sini ada perancangan sistem. Sudah next. Nah, di perancangan sistem pertama tuh ada wireframe. Di sini ada eh, tampilan beranda, terdapat navbar dan beberapa menu. Ada menu beranda, tentang, berita, dan kontak. Nah, di sini eh, untuk website ini landing page. Di menu beranda ini backgroundnya itu pakai image apa gambar dari sekolah tersebut. Lanjut. Lalu ketika di scroll ke bawah atau pencet menu tentang akan ke slide bawahnya yaitu tentang. Di tentang itu ada penjelasan singkat apa itu sekolah. Lalu selanjutnya ada button untuk ke kalender akademik. Oke. Nah, di kalender akademik ini pengunjung website dapat dapat menginput bulan, tahun, lalu ada button submit untuk mencari kalender akademik tersebut. Nah, untuk kalender itu ada di bawah button submitnya. Next. Nah, setelah tadi di kalender akademik, kita ke menu navbar berita. Nah, di berita itu ada beberapa card yang berisi gambar yang ketika diklik akan ke muncul beritanya gitu, ada beberapa teks tersebut. Selanjutnya. Ya, di sini ada wireframe menu kontak. Di menu kontak ini ada form yang berisi inputan nama, email, subjek, pesannya apa tuh. Lalu yang terakhir ada isi dari pesan tersebut. Lalu ada submit. Ya, selanjutnya. Di sini ada dashboard adminnya. Ada navbar yang berisi logo sekolah, nama sekolah, dan uh, nama admin yang login. Lalu pada isi dari dashboard admin tersebut ada beberapa chart yang berfungsi untuk menampilkan statistik data dari sekolah tersebut. Lalu di bawahnya itu ada tabel. Tabel tersebut berfungsi untuk menampilkan eh, siswa-siswa di SMA tersebut. Lalu di sebelahnya tuh ada semacam penampil untuk eh, hubungi kontak kami tadi. Lalu ada navbar di samping ini beberapa menu yang dimiliki oleh admin dan ada button logout. Selanjutnya. Di sini ada user flow. Nah, user flow ini flow pertama untuk membaca berita sekolah. Ada start, lalu masuk ke halaman beranda yang tadi, klik menu berita, masuk ke dalam daftar beritanya, pilih card dari berita tersebut, lalu lihat detail berita. Finish. Selanjutnya ada flow membaca berita, menghubungi sekolah. Yang pertama ada ke halaman beranda, klik menu kontak, setelah menu kontak ke halaman kontak, lalu isi form kontak, dan terakhir klik submit, lalu pesan berhasil terkirim. Finish. Selanjutnya. Nah, di tab sini ada visual design direction. Tujuan visualnya adalah mencerminkan citra profesional dan modern sebagai sarana promosi
pendidikan. Yang kedua, memastikan aksesibilitas tinggi dan kemudahan navigasi untuk pengguna atau masyarakat dan administrator. Yang terakhir ada memfasilitasi pengorganisasian data yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya, di sini ada color palette. Ada beberapa nama warna yang bisa dilihat. Untuk penggunaan nama warna biru teal, di situ ada kode hexnya, penggunaannya untuk tombol utama, misalnya tombol lihat lainnya atau navbar aktif. Lalu ada latar belakang, kita menggunakan warna putih asap agar tidak sakit mata kalau menggunakan warna yang FF. Lalu ada sukses atau tambah berwarna hijau, bisa lihat kode hexnya, gunanya untuk indikator status berhasil, tombol tambah data. Selanjutnya di sini terakhir ada warna hapus yang berwarna merah, bisa dilihat kode hexnya itu ada DC3545. Penggunaannya untuk indikator status gagal, tombol hapus data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada visual design direction. Key components yang pertama ada user interface, header atau jumbotron, menggunakan gambar full width dengan overlay gelap, biru atau hitam transparan, dengan teks putih tebal, contoh SMA Negeri 7 Halmahera Selatan, agar terlihat profesional. Ada navigasi jelas, terdiri dari beranda tentang berita dan kontak, harus responsif untuk perangkat mobile. Selanjutnya ada berita, disajikan dalam format card visual dengan thumbnail, gambar, judul, dan ringkasan singkat. Selanjutnya ada dashboard admin. Yang pertama itu ada layout menggunakan sidebar navigasi tetap kiri dan area konten utama kanan. Dashboard utamanya menyajikan metrik penting, yaitu ada jumlah data dalam bentuk kotak berwarna. Ada data table menggunakan tampilan seperti spreadsheet dengan header yang menonjol, kolom aksi, ada edit dan hapus, menggunakan icon untuk efisiensi ruang dan memiliki fungsi sorting atau filtering. Lalu ada prinsip UX atau accessibility akses. Yang pertama itu kontras warna teks dan latar belakang harus memenuhi standar PCAG, setidaknya EEE, untuk memastikan pengguna dengan gangguan penglihatan dapat membaca informasi dengan mudah. Yang kedua, konsistensinya, semua elemen interaktif dari tombol, link, dan form harus berperilaku sama di seluruh sistem. Ketiga, feedbacknya, setiap aksi admin dapat menambah data, menghapus data, dan tampilan login harus menampilkan pesan umpan balik yang jelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, kalau baiknya datang dari Allah. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah awal. Saya nggak tahu ya.